Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ صِدْقٍ وَحَقٍّ شَهَادَةً لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَا شَكٍّ اللهم إنا نسألك أن تجعلها آخر كلمة نلفظ عند الممات وكلمة تنجينا بها من عذاب يوم الحساب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilm, dengan majlis ilmu yang insya Allah dengan majlis seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungannya dengan para malaikat-malaikatnya dan Allah akan membanggakan di jamaah para malaikat terhadap hamba-hambanya yang senantiasa berkumpul membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan memudahkan kita untuk bisa memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in dan seluruh pengikutnya setia sampai akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang keimanan. Kalau pekan lalu kita membahas tentang hakikat keimanan, dan di antara hakikat keimanan adalah bahwa iman itu bisa naik bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu bisa naik bisa turun. Iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Banyak ayat yang menjelaskan masalah itu. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Kisah yang dulu kita bahas tentang kisah Handalah yang merasakan imannya naik ketika bersama Rasulullah SAW dan turun ketika jauh dari Rasulullah SAW. Ini menggambarkan kondisi seorang manusia bahwa iman itu tidak tetap, iman tidak konstan. Tapi dia bisa naik, bisa turun juga. Ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan orang-orang soleh, maka iman cenderung naik. Tapi ketika dia jauh dari orang-orang soleh, dia bahkan dekat dengan duniawi, maka iman bisa turun. Dan ini adalah manusiawi. Ini adalah manusiawi, kata Rasulullah SAW, sa'atan wa sa'atan. Sesekali iman naik, sesekali iman turun. Tetapi ketika turun jangan dibiarkan turun, tapi harus ada
upaya-upaya untuk bisa menaikkan kembali, sehingga tidak langsung turun drastis, tetapi turun sedikit naik lagi. Jemaah rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan apa saja hal-hal yang bisa menambah keimanan dan apa saja yang bisa membuat turun iman. Hal-hal yang bisa menambah keimanan dan hal-hal yang bisa membuat turun iman. Jemaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa menambah keimanan. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu bisa menambah keimanan, ya. Iman atau ilmu bisa menambah keimanan. Kenapa? Karena orang ketika mencari ilmu, apalagi ilmu tentang agama, apalagi ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan mengajak kita untuk senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat sama akhirat, ingat kepada tujuan akhir kita, ingat surga, ingat neraka. Maka ini akan bisa menambah keimanan. Itulah kenapa kemudian kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa menambah ilmu, untuk mencari ilmu. Bahkan ayat yang pertama turun adalah tentang membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, karena dengan membaca itu bisa menjadi sarana kita untuk menambah ilmu. Dan ketika nambah ilmu, maka ini sangat besar kemungkinan akan bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah hafizakumullah, bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang betul-betul takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, para ulama. Ini yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan melahirkan dalam dirinya rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ulama, orang-orang yang berilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman dan berilmu. Bahkan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Dia meninggikan beberapa derajat untuk orang-orang yang berilman dan orang-orang yang berilmu. Karena itu kemudian Rasulullah SAW menyuruh kita untuk terus mencari ilmu. Ya, dalam sebuah hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Bahkan ketika orang itu mencari ilmu, akan Allah mudahkan baginya untuk meraih surga. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, untuk mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi dia dengan mencari ilmu itu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, ini karena ilmu pengetahuan.
Jadi ilmu itu ketika kita pelajari terutama tentang Allah Subhanahu wa taala, itu paling tidak kita diingatkan oleh ilmu tersebut. Ketika kita mencari ilmu, ada yang mengingat kita, ada yang menasehati kita. Kita diajak berpikir tentang Allah, diajak untuk berpikir tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Maka otomatis ingat Allah, ingat akhirat, untuk meningkat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi potensi besar untuk meningkatkan iman manakala kita di dalam majelis ilmu. Ya. Karena orang akan diajak kita untuk mengenal Allah, mengingat Allah, mengingat akhirat. Maka otomatis itu, maka orang-orang yang senantiasa di dalam majelis ilmu itu ingat Allah terus, sehingga ini akan meningkatkan keimanan kita. Ya, jemaah rahimakumullah, maka ketika ada orang duduk ya mendengarkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, dikaji di situ, maka Allah akan mengirim para malaikatnya. Malaikat akan turun ke masjid tersebut, memberikan naungan sehingga orang-orangnya kemudian tenang di situ. Ya, merasa nyaman, tenang. Bahkan karena tenangnya kadang-kadang sampai ngantuk ya, tidur sambil duduk itu, saking tenangnya. Ya, banyak malaikat-malaikat yang memberikan naungan. Meskipun kadang-kadang panas kondisinya, ngantuk juga. Ya. Karena begitu nyamannya ketika kita duduk di dalam majelis ilmu tersebut. Nah, ini ya. Nah, ini ilmu. Maka ini akan punya peluang besar untuk bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita berada di dalam majelis ilmu, mencari ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah hafizakumullah, yang bisa menambah iman kita adalah an-nadhar wat tafakkur fi ayatillahil kauniyah. Jadi memperhatikan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bertafakkur, ya, sering tadabbur. Jadi memikirkan tanda-tanda kesan Allah Subhanahu wa taala. Baik tanda-tanda kesan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di alam ini. Ini akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memfikirkan, Masya Allah, alangkah indahnya misalnya pemandangan ini. Allah yang menciptakan semua itu. Ketika kita di puncak, di gunung, Masya Allah, indahnya gunung ini, ya, indahnya pemandangan ini, indahnya alam ini. Dan seterusnya seperti itu. Ketika di tengah lautan, Masya Allah, luas dan dalamnya laut ini, semuanya Allah yang menciptakan dan yang mengatur semua itu, Allah Subhanahu wa taala. Dia suka merenungkan, suka memikirkan hal seperti itu. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Jadi Allah menjadikan alam ini supaya kita mau berpikir, supaya kita mau merenung, supaya kita mau memikirkan betapa Allah itu maha hebat, betapa Allah itu maha kuasa, Allah maha besar. Allah bisa melakukan apa saja Allah kehendaki, ya, dengan kita sering tafakkur tersebut. Nah, jemaah rahimakumullah, ketika kita tafakkur itu, maka otomatis kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala
kemudian merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, otomatis iman kita nambah. Rasa takut kita kepada Allah nambah. Ya. Nah, rahimakumullah, termasuk adalah kita merenungkan berbagai macam peristiwa-peristiwa. Saya sering menyampaikan, ya, terutama sekarang ini di bulan Desember seperti ini, sering terjadi bencana. Sering terjadi bencana. Dan Desember juga kita saksikan banyak kemaksiatan. Banyak kemaksiatan. Itu ketika Desember, banyak kemaksiatan. Dan bersamaan dengan itu juga banyak bencana-bencana. Dulu tsunami Aceh tahun 2004 itu Desember tanggal 26. Ya. Tahun 2004, tahun 2006 ada banjir besar di Sumatera. Desember juga. Dan hampir setiap tahun di bulan Desember ada bencana. Ini juga perlu kita renungkan. Ini perlu kita pikirkan juga itu. Banyak sekali terjadi bencana-bencana seperti itu. Nah, ini perlu kita renungkan, apakah ada hubungan antara maksiat dengan bencana? Ada. Ketika banyak dosa, maka Allah kadang-kadang menurunkan bencana kepada manusia sebagai peringatan kepada manusia, supaya kita berpikir bahwa semua perbuatan manusia itu ada pengaruh dengan dirinya, ada pengaruh dengan lingkungannya. Ya, makanya kemudian wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jadi takutlah kamu terhadap musibah, fitnah atau musibah yang itu terjadi bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Jadi ketika ada kedzalimannya, kita diam saja, bisa jadi bencana menimpa kita meskipun kita tidak melakukan zaliman. Jadi bencana itu menimpa orang yang berbuat zalim dan juga kepada lingkungan sekitarnya. Nah, jemaah hafizakumullah, ini perlu direnungkan. Itu juga diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah memberikan peringatan kepada manusia. Saya dulu punya kawan ini sangat bagus sekali keimanannya. Dia rajin membayar zakat. Setiap bulan setelah dia mendapatkan gajinya, ya, lebih dari nisab zakat, maka dia setiap bulan dia zakat. Begitu mendapatkan honornya, dia langsung disisihkan 2,5% untuk zakat. Suatu ketika dia menunda zakatnya. Dia dapat honor, dia berpikir, zakatnya nanti aja, besok-besok aja, nggak sekarang. Jemaah hafizakumullah, apa terjadi kemudian? Ternyata kemudian dia kehilangan hartanya itu persis sebesar yang seharusnya dia zakat. Maka begitu dia kehilangan seperti itu, langsung istighfar, astagfirullah, ini gara-gara saya menunda zakat saya. Nah, rahimakumullah, jadi dia mengambil pelajaran ketika ada musibah menimpa dia, langsung istighfar kepada Allah. Mungkin ini karena dosa saya, atau karena keterlambatan saya dalam melakukan kewajiban saya. Langsung istighfar, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah hafizakumullah, orang seperti ini itu akan gampang sekali iman naik, langsung merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dia imannya bisa tambah. Ya, nah ini, jadi selalu merenungkan itu. Jadi ketika ada suatu peristiwa, itu langsung dikaitkan dengan dirinya. Apa dosa saya ini? Kalau misalnya kita sekarang kena musibah misalnya, apakah kita sakit, apa kita kecelakaan, istighfar, astagfirullah, ya Allah, dosa apa saya, ya Allah?
Apa dosa saya ya Allah sehingga saya kena musibah seperti ini ya Allah. Nah, itu insya Allah bisa nambah iman. Setiap kita kena musibah, langsung kita merenung, ya Allah, ampun saya ya Allah, mungkin saya punya dosa ya Allah, sehingga Engkau menegur saya dengan musibah seperti ini ya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika kita mau berpikir seperti itu, insya Allah itu akan bisa menambah iman kita. Kita anggap teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, dan itu akan bisa memacu kita untuk meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merenungkan, tafakkur, ya, memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semua musibah-musibah yang menimpa manusia itu tidak lepas dari kesalahan manusia. Karena itu ketika ada musibah, ada bencana, maka kita perlu koreksi diri kita. Mungkin ada kesalahan dalam diri saya sehingga seperti ini. Ya, misalnya ada orang yang misalnya anaknya bandel misalnya, mungkin ada kesalahan saya sehingga saya bandel. Kalau ada masalah di rumah tangga, mungkin ada dosa sehingga kita punya masalah di rumah tangga. Kalau kita susah rezeki kita mungkin ada dosa sehingga saya susah, dan seterusnya seperti itu. Kita introspeksi diri kita ketika kita punya permasalahan. Ada hubungan gak bagus antara kita dengan tetangga kita, introspeksi diri kita. Ya Allah, ada dosa sehingga saya punya masalah dengan tetangga saya, ya Allah. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian daripada tafakkur, ya, memikirkan tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya peristiwa-peristiwa besar, kenapa ada gunung meletus, kenapa ada banjir, kenapa ada angin ribut, itu semuanya adalah pasti ada kesalahan manusia. Tapi juga musibah-musibah kecil yang menimpa kita pun itu juga perlu kita renungkan. Mungkin ada dosa pada saya sehingga saya mendapatkan musibah seperti ini. Nah, ini jamaah rahimakumullah, maka sering kita tafakur, insya Allah itu akan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga jamaah rahimakumullah adalah wa amalut ta'at wal wajibat taqarruban ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua tafakur, tadabbur, yang ketiga adalah melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ketika melakukan amal kebaikan itu punya pengaruh dengan keimanan. Ketika kita salat dengan benar, itu akan menambah iman. Ya. Jadi amalut ta'at wal wajibat taqarruban ilallahi Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal-amal kewajiban, amal-amal ketaatan yang kita lakukan itu punya pengaruh dengan bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal iman yazdadu bil ta'at bihasabi husnul amal wa jinsuhu wa kathratuhu. Disebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dengan amal-amal ketaatan, tapi ini sangat tergantung dengan tiga hal. Yang pertama adalah husnul amal. Husnul amal sangat tergantung dengan kualitas amal. Semakin bagus amal tersebut, semakin besar menambah iman. Semakin kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, semakin besar nambah iman. Itu husnul amal. Jadi kalau kita melakukan kewajiban, melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah, itu akan punya dampak menambah iman, dan itu tergantung dengan kualitas amal kita. Semakin kita ikhlas, semakin bagus kita pelaksanaannya, itu semakin besar menambah iman. Kalau kurang berkualitas ya nambah, tapi imannya nggak terlalu besar. Ya, maka jemaah rahimakumullah, kita sholat ini berjamaah misalnya,
ya, itu insya Allah semua bisa nambah iman, tapi bisa beda-beda penambahan imannya, tergantung kualitas ibadah tersebut. Semakin dia ikhlas karena Allah, semakin dia tuh ingat sama Allah, semakin dia khusyuk dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semakin besar peluang untuk menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnul amal. Jadi ketika kita banyak beramal dan itu sangat berkualitas, menambah iman. Ini pertama, husnul amal. Yang kedua, wajinsuhu, jenis amal. Jenis amal juga sangat berpengaruh dengan besar kecilnya penambahan iman. Semakin bagus jenis amalnya, maka semakin besar bisa menambah iman dengan tidak meninggalkan tadi kualitasnya. Amal ini berkualitas, jenisnya bagus, maka ini akan bisa menambah iman lebih besar lagi. Ya, orang misalnya, ya, sholat di rumah dengan sholat berjamaah di masjid, kira-kira besar mana nambah imannya? Secara umum lebih besar nambah iman di masjid, karena jenis amalnya meskipun sama-sama sholat, tapi ketika berjamaah itu lebih bagus, maka akan besar menambah imannya ketika berjamaah tanpa meninggalkan kualitasnya. Ya, di masjid khusyuk sholatnya, ikhlas sholatnya, maka ini akan lebih besar nambah iman ketimbang sholat di rumah. Ya, orang haji dengan orang ya sholat di daerahnya atau di rumahnya atau di masjid di daerahnya bersama nambah imannya. Haji bisa lebih besar nambah iman, jenisnya lebih kuat, karena kalau haji kan butuh pengorbanan, ya, butuh pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga, ya, itu akan lebih besar menambah iman ketika orang haji langsung menuju Ka'bah, ya, di depan Ka'bah, itu bisa lebih besar nambah imannya. Semakin bagus jenis amal orang yang dilakukan, maka juga akan semakin besar peluang untuk menambah iman dengan tidak meninggalkan kualitasnya. Ada orang mungkin haji tapi hanya sekedar ingin rekreasi misalnya begitu, ya, bukan karena Allah, supaya dianggap dia orang haji, ya itu lain itu. Meskipun seharusnya bisa lebih besar nambah iman, tapi karena tidak ikhlas, tujuannya enggak karena Allah, ya mungkin enggak nambah iman. Tapi kalau dia haji dengan ikhlas, khusyuk karena Allah, wah, itu akan besar menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah rahimakumullah, semakin bagus jenis amal yang dia lakukan, maka ini akan juga peluangnya besar untuk menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa kathratuhu. Ya, wa kathratuhu. Jadi kuantitasnya, selain tadi kualitas, ya, dan kemudian jenis amalnya bagus, kemudian kuantitasnya. Semakin dia sering dan banyak beribadah kepada Allah, semakin banyak menambah iman insya Allah. Beda antara orang yang kadang-kadang berjamaah dengan orang yang rutin berjamaah. Nanti beda, hasilnya beda. Orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, Senin Kemis misalnya, atau puasa Ayyamul Bid misalnya, ya, beda dengan orang yang jarang-jarang puasa sunnah. Semakin dia sering puasa sunnah, semakin dia sering beribadah kepada Allah, maka potensi untuk meningkatkan iman lebih banyak lagi. Ya, itu kathratuhu. Jadi kuantitasnya juga penting. Selain kualitas, juga kuantitas. Semakin kita sering membaca Al-Quran, semakin banyak menambah iman. Beda antara orang yang
membiasakan baca Quran setiap hari dengan orang yang jarang-jarang membaca Quran. Maka ketika kita sering membaca Quran dengan tidak meninggalkan kualitas kita dalam membaca Quran, maka beda dengan orang yang jarang-jarang membaca Al-Quran. Nah ini ya, maka semakin sering kita beribadah kepada Allah, semakin sering melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, maka ini semakin besar peluang untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini amal itu ya sangat tergantung dengan itu semuanya, sangat tergantung dengan kualitas amalnya, tergantung dengan jenis amal yang dilakukannya, dan juga jumlah atau kuantitas yang dilakukannya. Nah, maka ini orang ketika banyak dan membiasakan amal-amal kebaikan, maka insya Allah imannya akan terus bisa meningkat. Ya, makanya kemudian kita dibiasakan sholat berjamaah, dibiasakan sholat qobliyah, ba'diyah, dibiasakan membaca Al-Quran, dibiasakan berzikir, dibiasakan banyak kebaikan, insya Allah itu akan bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Jadi dengan amal-amal kebaikan. Itu yang ketiga ya. Baik. Sekarang yang pertama ilmu. Yang kedua adalah tafakur. Yang ketiga melakukan amal-amal ketaatan. Yang keempat yang bisa menambah iman adalah tarkul maksiyah. Tarkul maksiyah khaufan minallahi subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan kemaksiatan, tidak mau melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan besar pengaruhnya untuk menambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah hafizakumullah, ada orang-orang yang memang alhamdulillah ya tidak melakukan banyak kemaksiatan, tapi kadang-kadang tidak banyak pengaruhnya nambah iman. Kenapa? Karena memang dia meninggalkan kemaksiatan karena nggak punya kesempatan. Beda dengan orang yang meninggalkan maksiat tapi kalau takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ada kesempatan melakukan kemaksiatan tapi dia nggak mau melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketika kita punya kesempatan melakukan dosa tapi nggak mau karena takut kepada Allah, ini akan bisa menambah iman. Punya kesempatan mencuri tapi nggak mau, ini dosa, saya nggak mau, meskipun nggak ada yang melihat, ya, dan mungkin kita butuh benda yang mau dicuri itu, tapi kita nggak mau karena takut sama Allah, ini menambah iman. Ini menambah iman. Orang punya kesempatan berzina, tapi dia nggak mau karena takut kepada Allah, ini yang nambah iman. Ini nambah iman. Ya, jadi peluang untuk dosa banyak, tapi dia nggak mau. Beda dengan orang yang memang nggak punya peluang berbuat dosa. Ya, itu nggak terasa. Tapi kalau ada kesempatan dia berbuat dosa tapi dia nggak mau karena takut kepada Allah, takut neraka Allah, ini yang hebat. Ini yang hebat, ya. Jemaah rahimakumullah. Maka kemudian meninggalkan kemaksiatan itu akan bisa menambah iman. Dan ini sangat tergantung dengan beberapa hal. Yang pertama, jinsil maksiyah, jenis maksiatnya. Semakin buruk kemaksiatannya yang berhasil dia tinggalkan karena takut pada Allah, itu semakin besar nambah iman. Yang kedua, wa'adaduha, jumlah kemaksiatan semakin banyak, jumlah kemaksiatan yang berhasil dia tinggalkan karena takut kepada Allah, ini semakin banyak nambah iman. Kemudian wa quwwatu da'ilaiha, semakin kuat daya tarik
untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia tinggal itu karena Allah, maka itu semakin banyak nambah iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah ya. Maka yang pertama adalah jenis maksiat. Semakin besar jenis maksiat yang berhasil kita tinggalkan karena Allah, maka itu nambah iman dan nambah iman besar. Beda ya, kita misalnya ya berhasil ya jadi dalam Islam misalnya zina jelas dosa besar, zina dosa besar. Kalau orang misalnya berpegang tangan saja laki perempuan yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, itu dosa. Jadi salaman laki perempuan yang bukan mahramnya itu dosa. Maka ketika kita bisa menghindari itu ada pahala. Maaf, saya nggak mau salaman karena kamu bukan mahram saya. Itu dapat pahala. Jadi ketika berhasil menghindari itu pahala dan bisa nambah iman. Kalau kita lakukan karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita berhasil meninggalkan zina, itu nanti akan lebih besar lagi, bisa nambah iman. Semakin besar dosa suatu maksiatan yang bisa kita tinggalkan, maka semakin besar peluang menambah iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada kisah misalnya Said Qutb ya. Said Qutb seorang ulama dari Mesir yang mengarang kitab tafsir fi Diril Quran. Beliau dulu ketika pergi ke Amerika, di tengah perjalanan dia disuguhi wanita di kapal laut, di tengah lautan, di kapal malam-malam disuguhi wanita untuk tidur dengan dia di kamarnya. Maka dia tolak itu, meskipun menarik, dia tolak itu. Dan ketika dia tutup pintunya, dia kunci rapat sehingga gak bisa masuk. Alhamdulillah, saya bisa meninggalkan kemaksiatan itu. Padahal waktu itu sepi, gak ada siapa-siapa di tengah laut, di atas kapal ya, dan gak ada siapa-siapa. Kalau dia gak takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terjadi zina. Tapi begitu dia merinding, ketika itu dia merinding, ada kesempatan untuk berzina, dia merinding, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kunci rapat kamarnya. Alhamdulillah, saya merasakan iman itu naik, penuh dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena dia berhasil meninggalkan perbuatan dosa, maka imannya meningkat pada waktu itu karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi semakin besar dosa yang berhasil kita tinggalkan, maka semakin menambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ada dua, jumlahnya banyak. Jamaah hafizakumullah, orang kalau sekali ditawari untuk berbuat dosa, dia mungkin bisa nolak. Tapi kalau sering ditawari melakukan dosa, itu susah nolak. Orang yang ditawari untuk korupsi, diajak teman-temannya korupsi, mungkin kalau pertama dia bisa nolak, kedua masih bisa nolak, ketiga susah nolaknya. Ambil sering diajak untuk sama-sama korupsi dengan teman-temannya, itu akan susah menolaknya ketika sering diajak, ya kan begitu kan. Nah, jemaah rahimakumullah, semakin sering diajak korupsi, semakin dia keras, saya nggak mau ngambil korupsi, itu nambah iman. Jemaah hafizakumullah, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang aslinya baik, aslinya bagus, tapi akhirnya dia gak kuat menahan godaan-godaan dosa ya. Jadi beberapa orang yang masuk ke pemerintahan,
masuk sebagai anggota legislatif, itu aslinya orang-orang baik-baik, tapi karena lingkungannya nggak baik, banyak yang ngajak untuk korupsi, akhirnya dia nggak tahan. Akhirnya. Nah itu, makanya kemudian semakin sering dia ajak korupsi, tapi dia semakin nolak. Nah itu yang hebat. Itu dia akan nambah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dia nolaknya karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak, bagaimana saya enggak mau. Saya enggak mau untuk korupsi. Saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu akan semakin besar menambah keimanan pada dirinya. Ya. Karena memang jamaah rahimakumullah, ajakan-ajakan untuk berbuat dosa itu ya kalau cuma sekali dua kali mungkin kita bisa tahan. Kita bisa nolak. Tapi kalau sering susah nahan. Kalau sering diajak, makanya perlunya kita itu ada selalu bersama orang-orang yang soleh. Insya Allah kita terus terjaga. Ya, jangan dengan orang-orang yang tidak soleh. Ketika kita bersama orang-orang yang orang-orang yang suka korupsi, ya sering korupsi juga. Kalau kita bersama orang-orang yang suka berzina, nanti akan pasti zina juga akhirnya. Kalau kita bersama orang-orang pencuri, ya nanti juga akan mencuri juga akhirnya. Gitu. Itu bahayanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Meskipun tadinya kita kuat iman, tapi godaan yang begitu besar itu susah dibendung. Ya, susah dibendung. Nah, jemaah rahimakumullah, maka semakin sering kita menolak dosa yang ada di depan kita nggak mau karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, ini akan peluang untuk menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah wa quwwatud da'ilaiha, kekuatan daya tarik. Semakin kuat daya tariknya untuk melakukan dosa dan kita menolak itu karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga semakin besar nambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang anak muda diajak berzina oleh wanita tua 80 tahun, ya, miskin lagi orangnya, dia pasti nggak mau begitu. Jangan bangga gitu, oh saya hebat ya, saya tidak zina, saya nggak mau, ya jangan bangga itu ya. Yang ngajak siapa? Ngajak orang udah tua, udah miskin lagi begitu kan. Tapi kalau diajak oleh wanita yang sangat cantik, masih muda, kaya raya, nggak mau, itu hebat. Ya, itu hebat. Makanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu luar biasa. Itu ajakan yang luar biasa, ajakan berzina yang susah ditolak itu. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, ya, itu kan dia kan anak angkatnya, atau bisa dikatakan dia adalah pembantunya, dan Zulaikha adalah majikannya. Majikannya itu kaya raya, masih muda, sangat cantik, pintar dan sebagainya. Artinya semua daya tarik ada pada dia. Dan itu kemudian di dalam sebuah kamar tertutup, gak ada siapa-siapa. Dan secara manusiawi, Nabi Yusuf itu adalah, kalau secara manusiawi suka juga sama dia, secara manusiawi. Ya, dari kecantikannya, dari kebaikannya mungkin, dari semuanya, secara manusia tertarik sama dia. Kata Allah, wa hammat bihi wa hamma biha, kan gitu. Jadi secara manusia itu ada rasa suka sama Zulaikha, tapi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf bisa menolak itu semuanya. Ya, bisa menolak semua itu. Apalagi Nabi Yusuf kan di negeri jauh, gak ada saudaranya, gak ada orang tuanya, gak ada tetangganya kan jauh. Dia kan di negeri asing. Artinya kalau dia berbuat dosa itu dia nggak mau sama orang-orang yang dia kenal. Tapi meski demikian dia ingat Allah Subhanahu wa taala.
maka dia tolak itu, dia nggak mau itu, dia lari itu. Ya, ini merupakan peristiwa yang luar biasa, ajakannya sangat kuat, tapi dia tetap ya nggak mau melakukan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menambah iman, menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, ada juga kisah yang menarik, kisah seorang pemuda ya, namanya Miski ya, nanti dikenal Miski. Jadi seorang pemuda ini penjual kipas tangan zaman sebelum Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda penjual kipas keliling. Ini pemuda sangat tampan sekali, menarik sekali. Nah, rupanya ketika dia itu jualan itu ada seorang wanita memperhatikan dia, suka dengan ketampanan dia. Ini seorang wanita muda bangsawan, sangat cantik dan sangat kaya raya. Suatu ketika dia jalan menjual kipas tersebut, itu lewat rumah perempuan tersebut, dipanggillah sang pemuda ini, dipanggil masuk, pura-pura mau membeli kipasnya. Begitu masuk dikunci pintunya, pintu dikunci. Kemudian dia diancam, kalau kamu teriak, kalau kamu menolak, saya akan teriak. Ya, saya teriak. Jamaah rahimakumullah, maka dia berpikir kalau dia nolak, dia akan teriak, akan berbahaya. Tapi dia nggak mau berzina, meskipun dia sangat cantik, sangat kaya raya, masih muda, ya, dia nggak mau, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, untuk menghindari itu dia cari cara. Ya, waktu itu kan maaf ya, ada tempat buang hajat, itu kan masih tempat biasa begitu, bukan kayak sekarang ya, tempat biasa begitu. Maka ketika itu dia kalau nolak dia akan teriak, maka dia ingin cara bagaimana dia nolak tapi caranya dia selamat begitu. Maka dia pura-pura setuju, ya saya mau berzina dengan dia, tapi saya sebelum mau berzina, mau dengan dia, saya mau ke kamar belakang dulu untuk buang hajat dulu. Ya, karena nyangkai dia setuju, maka dipersilakan buang hajat. Dan jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan? Demi untuk selamat dari zina tersebut, maka maaf diambil kotoran tinja, dirapkan ke mukanya, ke badan semuanya, dan penuh dengan tinja itu, dan luar biasa baunya, aromanya luar biasa. Dia nemuin gadis tersebut, sampai gadis itu muntah-muntah karena aroma tersebut. Dia marah, langsung dibuka pintunya, suruh keluar. Jadi dia mau begitu demi supaya dia tidak berzina. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah, lalu dia mandi, dibersihin semuanya badannya, dan kemudian setelah mandi keluar aroma wangi kasturi. Itu. Jadi demi untuk menjaga diri dari kemaksiatan, dari zina, maka dia mau seperti itu. Ya, rahimakumullah, maka itulah. Jadi semakin besar atau semakin kuat daya tarik dosa dan kita berhasil meninggal itu, maka ini semakin besar pula untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, itulah 4 hal ya yang bisa menambah iman kita: ilmu, kemudian tafakkur, kemudian melakukan amal kebaikan karena takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa menambah iman. Kebalikannya, apa yang bisa mengurangi iman? Yang bisa mengurangi iman yaitu menjauh dari ilmu. Yang pertama, menjauhin ilmu pengetahuan, nggak mau belajar, nggak mau mencari ilmu,
nggak mau ikut mas taklim, itu bisa mengurangi iman. Lama-lama akan bisa mengurangi iman. Ya, jangan sampai kita mengurangi itu, jangan sampai kita menjauh ilmu. Karena ketika kita jauh dari ilmu, gak mau belajar, itu akan lama-lama akan bisa mengurangi iman. Tidak ada lagi yang menasehati kita, tidak ada lagi yang mengingatkan kita tentang akhirat, tentang Allah. Maka lama-lama bisa mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, tidak mau tafakkur, gak mau merenung, itu juga bisa mengurangi iman. Ada peristiwa besar, ada musibah, itu biasa, itu kejadian alam yang biasa. Jadi nggak mau merenung. Kena musibah, ini memang biasa, kena musibah. Jadi nggak mau merenung, mungkin ada salahnya dia, ada dosa, nggak mau merenung seperti itu akan bisa mengurangi iman. Bisa mengurangi iman. Yang ketiga adalah meninggalkan amal-amal kewajiban, itu bisa mengurangi iman. Ya, orang sudah mulai meninggalkan kewajibannya dan meninggalkan itu kemudian tidak ada penyesalan, itu bisa mengurangi iman. Ya, yang biasa jamaah nggak jamaah lagi dan nggak nyesel, maka itu mengurangi iman. Lama-lama akan bisa nggak mau sholat kalau itu dibiarkan. Semakin sering kita meninggalkan kewajiban kita dan tanpa penyesalan, tanpa bertobat, itu lama-lama akan bisa mengurangi iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang keempat adalah ketika orang melakukan dosa tanpa penyesalan. Ya, sekali orang berbohong, itu akan bisa melahirkan kebohongan berikutnya. Sekali orang berani tidak sholat, meninggalkan sholat, dan dia nggak nyesel, itu lama-lama dia akan semakin terus meninggalkan sholat. Makanya jangan sampai kita meninggalkan kewajiban tanpa ada penyesalan. Harus nyesel, ya, takut pada Allah, harus seperti itu. Kalau enggak, maka akan bisa semakin banyak nanti dosa-dosa yang akan dilakukan. Ya, orang yang sudah berzina, orang yang berzina pertama, kalau dia nggak nyesel, pasti akan zina berikutnya, pasti. Ya, orang berzina, lalu dia nggak nyesel, nggak taubat sama Allah, pasti akan terus, nggak akan selesai. Orang yang korupsi, lalu dia menikmati itu, nggak nyesel, pasti akan terus lagi. Begitu. Ya, akan iman semakin turun dan semakin kurang takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian jemaah rahimakumullah, ini hal-hal yang bisa mengurangi iman. Jadi mencari ilmu nambah iman, meninggalkan ilmu mengurangi iman. Suka bertafakur nambah iman, tidak mutafakur mengurangi iman. Orang yang melakukan amal-amal kebaikan nambah iman, meninggalkan amal-amal kebaikan akan mengurangi iman. Orang yang meninggalkan kemaksiatan itu nambah iman, tapi orang yang melakukan kemaksiatan itu mengurangi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kita semuanya, dan semoga kita terus dimulai Allah, dijaga oleh Allah, sehingga kemudian iman kita terus meningkat, ya, dan ketika turun akan terus bisa kembali lagi meningkat kembali, sehingga kita terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus menjaga iman kita. Baik, jemaah rahimakumullah, mari kita tutup bersama dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi'an wa yakufi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.